kerusakan dini pada mesin mobil ya. Itu banyak sekali ya, banyak sekali penyebabnya. Ini untuk kap motornya, kalau yang masih bawaannya itu katup masuk atau kalau clearance ya, katup buang, katup masuk 0,18 mm, katup buang 0,31 mm. Nah, ini bisa melebihi atau mengurangi selagi masih toleransi aman ya. Simak sampai selesai karena ini info penting banget untuk owner ya, atau si pemilik kendaraan. Nah, kedengaran kan? Suaranya nggak enak banget ya. Oke, coba kita gas. Kalau digas senyap ya, dibersih lagi suaranya, enak lagi. Oli yang bocor sudah kita perbaiki, baik dari tutup valve, kemudian dari sensor OCP atau aktuator di sini ya, PVTi. Kotoran tikus ya. Kotoran tikus itu berbahaya sekali guys, bukan kotorannya yang berbahaya ya, pelakunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam aktivitas juga untuk semuanya dimanapun kalian berada. Tetap semangat. Oke, kali ini kita kedatangan satu unit Toyota Avanza All ya, dengan tipe engine K3 VE. Yang K3 VE itu yang udah VVTi ya. Nah, ini aktuatornya guys, aktuator VVTi ya. Kalau yang belum PVTi itu K3DE 13 ya. Oke, keluhannya ini ada berisik, nggak enak di bagian depan. Tapi kalau kita gas dia mati ya, mati, senyap ya. Oke, kita hidupkan dulu guys. Nah, kedengaran kan? Suaranya nggak enak banget ya. Oke, coba kita gas. Kalau digas senyap ya. Nah, ini belum kita analisa. Sementara sih kita memponis bagian depan ya, antara alternator, kemudian tensioner bearing, puli juga bisa, water pump juga bisa, kemudian kompresor AC juga bisa ya. Timing chain bisa, tapi engine check nggak nyala ya. PVTi bisa juga ya. Nanti kita cek dulu seperti apa cara ceknya, mudah sekali guys. Cukup kita lepas panbel aja dulu, baru kita hidupkan ya. Kita lepas dulu panbelnya guys. Tapi kalau digas gini hilang kan? Oke, kita lepas panbel dulu guys. Oke guys, panbel udah dilepas ya. Dipindahin mobilnya guys, panas. Oke. Nah, ini udah kita lepas ya. Coba kita tes puter-puter ya untuk alternator dulu ya. Nah, ini alternator guys. Aman ya. Nah, kalau water pump dia bunyi ya. Water pump bunyi, kemudian bearing tensioner ada suara dikit ya. Tapi masih aman ya. Kemudian AC ya. AC aman. Power steering. Oke. Coba bearingnya goyang nggak? Bearing goyang dikit ya. Water pump goyang ya. Water pump goyang. Nah, penyakit seperti ini jangan disepelekan guys. Artinya dihindari ya. Contoh kecilnya dari panbel. Ya, panbel yang udah getas kayak gini nih. Nah, apalagi si unitnya ini kan sering jarak jauh keluar Jawa, ke Palembang atau ke Jawa Timur ya. Perlu diantisipasi ya, diantisipasi artinya jangan sampai gara-gara penyakit sepele, gara-gara panbel dia bisa overhead, kemudian rusak ke mesin, apalagi mesinnya sampai mati ya karena overhead, itu pasti minta turun mesin guys. Nah, gejalanya apa? Kalau misalkan panbel putus atau slip ya, udah nggak mencengkram ya. Yang pertama tentunya di lampu kontrol
pengisian baterai dia akan menyala mati ya. Kemudian power steering berat karena ini kan masih menggunakan power steering hidrolik. Terus water pump nggak berfungsi ya, water pump nggak berfungsi sehingga menyebabkan overheat. AC nggak berfungsi, gejalanya tiba-tiba AC panas. Kalau misalkan putus, kalau misalkan setir tiba-tiba berat ya, kalau yang masih menggunakan hidrolik belum EVS ya. Nah itu segera cek ke depan guys. Mungkin panbelnya kendor, mungkin fanbelnya putus bisa ya. Tiba-tiba setir berat, kemudian lampu peringatan oli menyala. Oke nanti kita laporan dulu ke si owner, suruh penggantian panbel, kemudian water pump. Oke lanjut ke sini katanya guys ya. Karena ini kan kebocoran olinya parah banget tuh. Nah ini ada apa nih? Nih penyakit mobil nih. Tuh, penyakit mobil nih. Kotoran tikus ya. Hindari itu ya. Nah bocor tuh guys. Ya bocor. Pokoknya kenali gejala awal kerusakan unit ya mobil ya. Jangan sampai seperti ini nih. Nah ini nomor 3. Tuh lihat olinya guys. Ya nomor 3 nih. Nah ini penyebabnya nanti koilnya rusak. Koil kan kalau yang asli bawaan unit pokoknya dipertahankan ya, jangan sampai rusak. Nanti efeknya apa? Dia belah di sininya guys. Belah ya. Kemudian bocor, pincang, berebet, nggak bertenaga dan sebagainya. Pokoknya segera kenali kebocoran oli sekecil apapun. Karena ada banyak sekali ya, mulai dari cover valve, seal busi, kebocoran oli itu, kemudian dari cover timing atau cover rantai keteng ya. Kalau misalkan di mobil yang menggunakan panbel di seal camshaft depan, terus apalagi kebocoran oli itu dari seal kruk as depan, puli itu bawah ya, kemudian belakang, terus dari aktuator VVTi sering sekali apalagi di Honda ya. Terus apalagi guys, di karter ya, di baut-baut karternya, kemudian dari baut tapnya, kemudian kalau matic di karter maticnya itu pokoknya segera diatasi ya, segera diatasi kalau misalkan ada kebocoran-kebocoran yang mencurigakan sekecil apapun. Kemudian selang-selang air, jalur-jalur sirkulasi air itu segera diperhatikan. Apalagi unitnya sudah tua ya. Banyak-banyak sekali ya dampak-dampak dari kebocoran oli, kemudian kebocoran air dan sebagainya. Itu perlu sekali kita cek secara berkala. Kemudian dari sini nih biasanya nih, dari housing filter oli juga ya, itu sering terjadi kebocoran. Sebelum terlambat dan menyesal, kalau misalkan kebocorannya parah, oli semakin jauh, kita mengendarai unit semakin berkurang, ya otomatis bisa rusak, bisa jebol mesin ya. Terus dari piston juga bisa jadi kalau misalkan udah mulai berasap, itu salah satu kebocoran oli. Terus dari sini nih, ya dari VCV ya. Nah ini salah satu kebocoran oli juga, dia lepak kehisap ke intake ya. Karena ini kan hanya one way ya, satu arah ya. Satu arah dia guys. Oke pokoknya segera dilakukan tindakan seperti ini nih. Nah ini parah banget ya. Apalagi di coil nomor 3, kemudian di sisi sininya juga. Oke nanti kita lanjut, kita cari dulu spare partnya, terus kita rapihkan lagi guys. Oke untuk spare partnya udah kita dapat ya. Nah, ini panbelnya guys, untuk Avanza 13 K3 VE K3 DE ya.
Nah, ini seal cover valve sekalian sama seal busi. Nah, ya, yang menyebabkan wheel basah terus bocor ke pinggir ya dari covernya sehingga turun ke bawah. Untuk bawah aman guys ya, gak ada yang bocor, baik Carter Matic karena ini kan unitnya Matic. Carter Matic, kemudian seal askruk belakang aman, Carter aman. Ini hanya terjadi kebocoran di bagian atas saja guys, terutama di bagian cover valve, terus di bagian busi sini ya. Nah, ini water foamnya udah kita dapat juga. Pokoknya segera diatasi ya. Kalau misalkan ada kebocoran-kebocoran oli sekecil apapun, air dan sebagainya, suara-suara aneh seperti ngerosok, segera ditindak. Oke, lanjut kita pasang dulu guys. Oh iya, ini nih bearing tensioner kita cuman melakukan penggantian bearingnya saja ya, nggak sama housingnya. Nah, ini bearing bekasnya guys, nomornya 6302 ya, 6302. Oke, untuk pemasangan water foam kita kasih lem tipis-tipis aja guys ya, kasih lem tipis-tipis aja bagian dalamnya aja guys, kayak gini nih, tipis banget ya, nggak usah tebal-tebal. Baru kita tempelkan packingnya, lepaknya ya, tempelkan. Nah, ini aslinya nih, yang aslinya masih plat ya. Nanti di sebelah sininya juga kita kasih lem lagi ya, nggak dikasih juga nggak apa-apa sih. Oke, tinggal pemasangan ini guys ya, cover valve. Untuk water foam udah, nah panelnya baru ya, 4 PK 1890. Oke, sudah kita pasang rapi ya, tinggal kita test drive, kita hidupkan guys. Yuk, start. Oke, alhamdulillah ya, suaranya jadi enak banget ya. Kita tunggu idle turun dulu guys, bentar. Oke, idle-nya udah turun ya, alhamdulillah ya, jadi bersih lagi suaranya, enak lagi. Oli yang bocor sudah kita perbaiki, baik dari tutup valve, kemudian dari sensor OCP atau aktuator di sini ya, PVTi. Kolong kita cek semua, Carter, bak oli mesin, kemudian Carter Matic-nya juga kita cek semuanya ya, karena ini unitnya Matic. Alhamdulillah untuk kolong masih aman guys. Dan si ownernya katanya ya, namanya juga lagi minim ya, mungkin keuangannya ya, kita maklum. Nah, ini deh guys nih, kalau yang masih asli nih ya, kalau masih asli cupnya tuh ada tuh, ukuran valve ya, katup masuk, katup buang tuh, katup masuk 0,18 mm, kemudian katup buang 0,31 mm. Ini masih asli grass ya, bukan grass, apa maksudnya, masih bawaannya ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor. Pokoknya selalu cek kendaraan kalian secara berkala, baik itu kebocoran oli, air, dan sebagainya ya. Kenali kerusakan dini pada kendaraan Anda sebelum terlanjur, sebelum menyesal. Oke, saya Andika Motor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.